Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Langsung masin barang kita masing-masing. Kebetulan juga yang lain udah pada pulang, termasuk si Widya. Setelah beres kita langsung pulang. Juga di sini aku nganterin si Vita buat pulang. Soalnya jam udah nunjukin pukul 9 malam. Vita langsung aku boncengin dan kita langsung meluncur buat ke rumah Vita. Motor bebekku langsung aku pacu biar cepet sampai di rumahnya. Niatnya sih biar gak kemalaman. Tapi apesnya di tengah perjalanan motorku tiba-tiba mati. Tepat di jalan sepi deket pohon kelengkeng yang lumayan besar. Apes amat. Niat pengen cepet malah mati nih motor. Gerutuku dalam hati. Kenapa Yan motor lu? Kok tiba-tiba mati? Apa kepanasan mesinnya? Kamu sih tadi pakai acara kebut-kebutan, kata si Vita. Aku pun menjawab, lah niatnya kan biar cepet sampai ke rumah kamu. Keburu kemalaman soalnya. Sambil ngecek motorku. Kan tadi udah aku bilang kalau ngerepotin mending gak usah. Ya sih sebenarnya dia sempat nolak tadi. Soalnya waktu juga udah malam dan arah rumah aku dan Vita emang berlawanan. Tiba-tiba aku ngerasa kepala pusing banget. Entah kenapa rasa itu datang tanpa ada tanda. Sambil megangin kepalaku, aku juga sekalian nyelah tuh motor selagi berharap cepet nyala. Vita pun berkata, kenapa Yan? Kok kepala kamu pegangin? Aku pun menjawab, gak tahu nih Fit, tiba-tiba pusing banget nih kepala. Paling kamu kecapean tuh. Aku telepon bapakku aja ya biar dijemput dan kamu langsung pulang aja. Alah gak usah, kamu tetap aku anterin. Bentar lagi juga nyala kok ini motornya. Iya deh iya, tapi aku kasihan sama kamu. Udah gak apa-apa, aku menjawab Vita. Sambil aku ngecek motor, tiba-tiba bulu kuduk berdiri. Entah apa penyebabnya. Dan suasana di situ juga jadi aneh. Perasaan apaan nih? Baru ngerasain nih aku suasana kayak gini. Sambil aku starter tuh motor, mataku juga ngeliatin suasana sekitar untuk mastiin gak ada apa-apa. Tapi betapa terkejutnya aku pas aku ngeliat di atas pohon kelengkeng. Di sana ada kain putih lusuh dan seperti ada rambut yang menjuntai ke bawah. Sosok tersebut seperti lagi mainin kaki dan kepala. Saking kagetnya, aku paksa starter tuh motor sambil aku genjot selang motor dan alhamdulillah langsung tuh motor bisa nyala. Fit, ayo buruan naik. Iya, santai ngapa sih? Gak usah ngegas gitu. Udah buruan naik. Ya ini juga udah naik. Apaan sih gas mulu? Gak kalah ngegas dia si Vita. Begitu dia udah naik langsung, aku tancap gas full nih. Ternyata si Vita walau udah naik tapi belum siap pegangan aku. Yang bener aja kamu. Belum juga siap udah main gas aja kamu. Lah tadi katanya udah naik. Ya udah naik, tapi bukan berarti aku siap. Iya maaf lah. Untung gak jatuh aku ya. Waduh sakit Fit. Kenapa sih? Rasain sebagai balas dendam karena aku mau kejengkang nih. Tapi entah kenapa pusing berat yang aku rasain hilang begitu saja setelah meninggalkan lokasi tadi. Dan tibalah aku di rumah Vita. Dia langsung turun dan aku juga langsung pamit buat balik ke rumah. Otomatis pas aku balik pasti ngelewatin jalan tadi yang ada pohon kelengkeng besar. Dan anehnya pusing yang berat itu pun datang lagi. Tapi setelah aku lewatin dan menjauh dari lokasi tersebut, pusing berat yang aku rasain mendadak hilang lagi. Gak lama aku udah sampai rumah. Aku buka gerbang rumahku, langsung aku masuk dan menuju ke garasi buat masukin motor. Aku buka pintu garasi.
Aku dorong masuk motor aku ke dalam garasi. Setelah memasuki garasi, rasa pusing yang hebat itu datang lagi. Kenapa sih ini kepala? Apa bener ya kata Vita, aku kecapean, batinku. Begitu aku taruh motor di garasi, langsung aku masuk rumah. Dan tiba-tiba aku melihat sosok nenek-nenek menuju ke arah kamar orang tuaku. Dan setelah sosok itu masuk kamar dan gak kelihatan, rasa pusing itu kembali hilang dengan sendirinya. Aku singkirkan keherananku dan aku masih penasaran dengan sosok nenek-nenek tersebut. Ada yang bisa tebak teman-teman? Nenek siapa ayo? Kalau yang udah nyaksiin dari kisah Mas Rian yang kemarin dan Sinta itu ya, pasti tahu nenek siapa. Komen ya. Oke, kita lanjut. Langsung aku ke ruang tengah. Dan di sana masih ada kedua orang tuaku lagi duduk nonton TV. Dan aku yang masih penasaran dengan sosok tadi, langsung aku tanyain ke orang tuaku. Bu, itu siapa tadi? Kok Rian lihat ada nenek-nenek masuk ke kamar ibu? Lah siapa sih? Gak ada siapa-siapa kok. Kan di rumah cuma ada bapak sama ibu. Kamu ini ada-ada aja. Lah barusan Rian tadi dari garasi masuk terus lihat ada nenek-nenek masuk ke kamar ibu kok. Kalau gak percaya lihat aja. Gak usah nakut-nakutin lah kamu itu. Orang gak ada siapa-siapa kok. Mendengar penjelasan ibu, aku langsung cek kamar orang tuaku. Aku bukalah tuh kamar orang tuaku. Rasa pusing yang tadi terasa waktu melewati depan kamar orang tua, saat itu nggak kerasa lagi. Aku bukalah tuh kamar ibu, dan ternyata emang gak ada siapa-siapa. Lah aku langsung baliklah ke ruang tengah buat istirahat dulu sebelum tidur, karena waktu udah nunjukin pukul 22.30. Gimana Yan? Gak ada siapa-siapa kan? Ngel aja kamu. Tapi beneran bu, Rian tadi ngelihat kok. Udah sono tidur aja, kecapean paling kamu itu. Dan anehnya, bapakku cuma diem sambil senyum-senyum denganku yang kebingungan karena tadi. Iyalah, bapaknya Rian ahli spiritual. Oke lanjut. Setelah itu aku langsung menuju kamar dan berniat untuk tidur. Soalnya besoknya juga harus berangkat sekolah. Beberapa hari setelah itu pun aku masih sering merasa pusing yang berat. Dan setelah itu juga pasti aku melihat sosok-sosok tertentu. Yang jelas sosok yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Dan aku ngerasa itu adalah sebagai notifikasi atau tanda kalau di sekitar aku ada sosok tertentu. Beberapa hari kemudian pun berlalu. Waktu itu adalah hari Minggu. Entah kenapa tumbennya nih si Vita ngajak aku jalan. Dan di setiap hari Minggu pasti di alun-alun kotaku rame acara Javdi. Car Free Day ya, kita pun pergi ke sana. Tibalah aku di sana dan si Vita pun udah nungguin di bawah pohon beringin. Weh, udah lama Fit. Mbak Koyan, baru aja nih. Tumbenan kamu ngajak aku keluar. Gak apa-apa sih Yan, bosan aja aku di rumah. Jalan-jalan yuk, kesono. Alah, tumben banget kamu. Sebenarnya aku ngerasa agak aneh. Kok tumben-tumbennya si Vita ngajak jalan? Nggak biasanya dia kayak gini. Tapi tetap aku turutin. Di sana kita habiskan waktu sampai siang untuk keliling alun-alun sambil membeli jajanan di sekitar sana. Hampir semua jajanan kita beli di sana. Setelah puas jajan di sana, tibalah waktu makan siang. Waktu itu jam nunjukin pukul 12:30. Aku ngajak si Vita buat makan ke nasi goreng langgananku. Tempatnya di sekitaran pasar induk. Ya emang sih bukan restoran, tapi rasa makanannya nggak kalah sama restoran bintang 5. Kita langsung jalan ke sana. Sampailah kita di sana dan aku pun langsung mesen makan buat kita makan. Pak, pesen ya nasi goreng 2. Yang satu pedes sedang aja. Kemudian yang satu biasa, super duper pedes ya pak. Yang bener aja, gak usah sok, ntar kenapa-kenapa baru tahu kamu, kata Vita. Alah gak apa-apa, gak bakal ada kejadian yang enggak kok, tenang aja. Vita pun menjawabku, pokoknya kalau kamu kenapa-kenapa aku gak tanggung jawab ya. Santai aja, aku udah biasa kok, tenang aja.
Keinget ya percakapan di sini sama Bimo waktu makan ayam geprek. Mas Rian kebelet terus. Oke, kita lanjut. Ya emang sih nasi goreng ini terkenal dengan rasa pedesnya yang nampol abis. Walau pedes biasa gak super, tapi aku udah biasa pesan dengan level pedes yang ekstra. Makanya aku pede aja pesan yang pedes. Santai saja Neng, cowoknya udah biasa pesen yang kayak gitu. Aman kok, buktinya masih sering kesini. Lah sekarang malah sama Eneng, kata bapak penjual. No, dengerin tuh, aku udah biasa makan yang kayak gitu. Pak, kok bilang aku cowoknya sih? Vita pun menimpali. Bodoh, pokoknya aku gak tanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa. Sambil nunduk dan agak malu-malu. Iya santai aja, pokoknya aman, ya kan Pak? Bapak penjual pun menanggapinya lagi. Bener Neng, cowoknya gak bakal kenapa-kenapa. Idi bapak nih, siapa yang cowoknya? Udah. Nih, pesan minumnya mau apa? Biasa aja Pak, teh panas. Kamu apa Fit? Aku es teh aja ya. Masih malu-malu. Bapak penjual pun menjawab, siap Mas Bos. Setelah pesan, kita langsung nyari tempat buat duduk. Setelah lihat tempat kosong, kita langsung ke sana. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya giliran pesanan kita yang dibuat. Maklum, walau ini PKL, tapi ramenya gak kalah kayak restoran bintang 5. Pas pesanan kita dibuat, bapak penjual itu nunjukin sambelnya sembari bertanya ke aku. Sambelnya segini Mas Bos. Nunjukin sambel yang udah diambil pakai 1 sendok makan penuh. Ya masa cuma segitu sih Pak? Karena aku bilang tadi kayak biasa Pak. Gak enak sama Nengnya Bos, takut diomelin. Alah gak apa-apa Pak, buat kayak biasa aja. Oke lah siap Mas Bos. Tapi nanti kalau sampai berantem jangan salahkan hambamu ini Bos. Iya santai aja Pak. Setelah itu ditambahlah sambelnya jadi 4 sendok makan penuh. Dan menarik perhatian pelanggan lain, emang ini sambel bahannya pakai cabai setan kalau daerah aku sebutnya ya, atau salah satu cabai yang super pedes. Hah? Serius kamu Yan? Beneran berani segitu? Kata Vita. Iya santai aja Fit, aman, udah profesional ini. Pokoknya aku gak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Oke, siap, tenang aja Fit. Wah, gila mantep tuh orang. Super lah kalau habis makannya. Beberapa pelanggan lain kedengeran bilang gitu di telingaku. Gak begitu lama, akhirnya pesanan kita udah siap dan sudah disajikan di hadapan kita. Gak pakai lama kita langsung makan tuh pesanan kita. Sambil makan kita juga ngobrol kesana kemari. Aduh, jadi lapar nih teman-teman. Selang beberapa waktu, selesailah kita makan nasi goreng itu. Dan kita berencana mau pergi ke salah satu tempat perbelanjaan. Dan kita pun langsung jalan ke sana. Dalam perjalanan, semua kondisi masih biasa aja, gak ada yang aneh. Kita jalan-jalan lagi di sana, hanya sekedar untuk menghibur diri aja. Soalnya udah bingung mau ngapain lagi. Tapi si Vita masih pengen main. Beberapa waktu kita berjalan, tiba-tiba perutku kerasa seperti dipelintir. Panas, gak karuan. Aku masih tahan rasa yang muncul itu. Keringat dingin mulai keluar. Dan tiba-tiba ada suara muncul. Aduh. Dan ternyata si Vita denger. Aduh. Suara apa tuh yang tadi? Kata Vita. Mana gak ada tuh. Salah denger kali lu. Mungkin aja ya. Ya udah yuk. Syukur batinku. Gengsi lah kalau sampai ketahuan. Rasa ini masih aku tahan. Nggak lama setelah itu, suara itu terdengar lagi. Cuma yang ini suaranya lebih kenceng dan gede. Ampun Fit, aku nggak tahan. Aku pergi ke WC bentar ya. No kan? Apa aku bilang tadi? Nggak usah sok kamu. Gini kan jadinya. Iya. Aku tinggal dulu bentar ya. Sambil lari. Iya, awas tuh celana belakang udah basah. Sambil cengengesan reagin aku tuh si Vita. Tanpa pikir panjang, langsung lari ke WC. Dan apesnya tuh WC rame bener. Dan mau gak mau aku harus antri. Aduh. Suara yang tadi pun terus keluar. Tapi dengan frekuensi lebih kecil sih. Pret. Aduh. Suara itu terus muncul dan yang pasti kedengeran sama yang lain. Tapi bodo amat lah, emang gini keadaannya. Dan akhirnya tiba lagi aku yang pakai tuh WC umum. Akhirnya, dan aku langsung masuk WC dan segera mengeluarkan bom itu. Dan waktu di dalam WC, kembali rasa sakit kepala itu tiba-tiba datang lagi.
pikirku, sosok apa lagi nih kali ini yang bakal muncul? Aku tunggu beberapa lama, belum keluar juga sosok yang akan muncul. Sakit kepala masih terasa. Setelah selesai buang hajat, aku langsung cuci tangan di depan cermin di dalam kamar mandi tersebut. Awalnya biasa saja. Bayangan cermin masih seperti biasa memantulkan wujudku di dalam cermin itu. Tapi, tiba-tiba, kejadian aneh pun terjadi. Lagi asiknya cuci tangan sambil bercermin, tiba-tiba, bayangan yang ada di depan aku itu berhenti bergerak ngikutin aku. Sontak aku kaget lah. Setelah saling mantengin, aku sadar itu pasti sosok yang muncul. Dan bener aja, bayangku yang ada di cermin tiba-tiba gerak sendiri dan senyum-senyum sendiri. Padahal aku dalam keadaan diem. Aduh, nggak pakai lama, aku langsung keluar kamar mandi tuh. Nggak tahu lagi tuh, ampas udah aku siram atau belum. Bodoh amat ah. Dan ternyata bener, ada bapak-bapak teriak setelah masuk WC bekasanku. Aduh. Woi mas, kalau habis pakai disiram woi. Tolong siramin pak, insya Allah dapat pahala. Sambil lari, aku langsung berpikir ngajak Vita buat pulang. Berhubung waktu juga udah mulai sore yang walau masih jam 3. Tapi langsung aja aku ajak buat pulang. Perasaan udah gak jelas gara-gara sosok itu. Setelah aku antar Vita pulang, aku langsung pulang ke rumah dan langsung istirahat sambil nonton TV. Ya, pendek dulu ya teman-teman ceritanya ya. Semoga teman-teman terhibur semua ya. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah.